Tetapi Anda melakukan itu semua, itu untuk mengerjakan keselamatanmu. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, dan kemudian teman-teman sekalian, yang menjamin keselamatan kita itu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 dikatakan begini kawan-kawan, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi yang memberikan keselamatan kepada kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang memberikan jaminan ini kepada kita. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini jelas kepada kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Hanya di dalam iman kepada Yesus kita bisa mencapai surga. Dan yang membawa kita ke surga hanyalah Yesus. Karena Yesus datangnya dari surga, ya. Datangnya dari sorga, datang ke bumi. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani ngomong. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada manusia yang berani mengatakan demikian. Karena mereka bukan Tuhan. Yesus mengatakan karena fix dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian dari saya pembukaannya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Alhamdulillah teman-teman ya. Iya, hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Pendeta yang sangat luar biasa ini, yang tadi telah kita mendengarkan dia memaparkan bagaimana keselamatan menurut Kristen ya. Oke, di dalam Islam keselamatan menurut Islam itu kata Nabi ad-dinu yusron, agama itu mudah. Mudah dalam arti bagaimana teman-teman? Untuk mendapatkan keselamatan dalam Islam itu cukup percaya Allah dan Rasul. Sebagaimana kata Allah dalam Quran surah Al-Imran ya. Percaya Allah dan Rasul, maka akan diberikan rahmat dan keselamatan teman-teman ya. Nah, untuk mengenal Allah bagaimana teman-teman? Maka di dalam Quran surat Toha ayat 14 Allah mengatakan, aku adalah Allah dan sembahlah aku. Ya. Nah, baginda Nabi SAW juga mengatakan, aku adalah utusan. Aku tidak berkuasa untuk kalian, tetapi aku hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyelamatkan seluruh umat, karena baginda Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir, la nabiya ba'da ya teman-teman ya. Nah, untuk itu teman-teman, kalau kita manusia ini mau mengenal sesuatu apalagi tentang perkara-perkara agama, nah itu harus mengenal dengan akal. Karena Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke dunia ini juga memberikan akal untuk kita berpikir teman-teman ya. Makanya itu di dalam konsep keselamatan di dalam Islam itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan seluruh para manusia sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini. Kita lihat teman-teman bagaimana dulu di kota Madinah Al-Munawwarah itu dulu kota Yasrib, kota yang penuh dengan kebatilan, kota yang penuh dengan kekufuran. Tetapi datangnya baginda Nabi Muhammad SAW akhirnya menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya teman-teman ya. Begitu. Jadi kita harus mengenal Allah. Bagaimana cara kita harus mengenal Allah? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, aku adalah Allah dan sembahlah aku. Ya, begitu. Aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Ini sudah jelas teman-teman ya. Jadi tidak ada di dalam Islam itu bahwa menyembah
Muhammad, Tuhan Islam itu adalah mayat, bukan sebagaimana di framing oleh saudara-saudara non muslim kita. Tidak, Islam tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Karena Islam tahu diri, Nabi Muhammad SAW juga tahu diri. Dia mengatakan bahwa dia adalah utusan dari Sang Khalik, Sang Maha Besar, ya, utusan kepada kita semua, termasuk kepada saudara-saudara yang non muslim, teman-teman, ya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman penyampaian saya, ya. Mungkin Islam bisa pahamilah, ya teman-temannya. Yang dari Kristen banyak-banyak zikir lah biar bisa paham dan bisa cepat-cepat syahadat, ya teman-temannya. Nah, nanti kita masuk ke sesi kedua, bagaimana beliau akan bertanya tentang Al-Quran dan hadis. Saya bertanya sebaliknya, ya saudara muslim. Di sini saya berdiskusi dengan Pak Laskar TV ini, ya. Jadi beliau di sini mungkin ada ketakutan tentang bagaimana masalah tentang Al-Quran. Jadi tolong teman-teman yang mendengar diskusi ini, ketika beliau bertanya, biarkanlah beliau bertanya. Nanti saya menjelaskan semampu saya, ya, dan para ustadz, para guru-guru yang mungkin menonton live ini, apabila ada kata-kata saya yang salah, tolong di DM, ya. Di sini saya hanya berusaha, ya, menjelaskan bagaimana subhat-subhat dari non Islam kepada kita, ya. Jadi sebentar apabila beliau bertanya tentang hadis atau apa, jangan kalian terpancing, ya teman-teman, karena kita di sini berdiskusi yang penuh dengan ilmiah, ya teman-temannya. Oke, siap, silakan. Oke, baik, ya. Jadi demikian, ya teman-teman, ya. Siap, santai saja bro, santai saja. Santai saja. Jadi kita kan bukan cari musuh, jadi kita edukasi. Jadi makanya tadi saya minta itu sampaikan supaya jangan kemudian teman-teman lalu habis ini ada yang minta-minta Sherlock lagi. Ya. Oke, jadi itu ya teman-teman muslim yang di komal saya juga, ya sudah sampaikan. Kita di sini diskusi, bukan cari musuh, dan tidak ada niatan, ya. Saya disclaimer, tidak ada niatan untuk menghujat Islam atau menistakan agama Islam. Jadi kita di sini dua arah. Jadi wajar dong saya bertanya, ya. Oke, siap. Saya terima, ya. Terima bro, ya. Oke, diterima. Baik, kawan-kawan, terima kasih buat tap-tap layarnya. Silakan dikencangkan, ya. Jadi terima kasih juga yang sudah kirim-kirim mawarnya, ya, untuk mendukung Bang Laskar dalam diskusi malam ini, ya. Kali ini kita akan berbicara tentang keselamatan, ya. Tadi saya sudah singgung di pembukaan saya bahwa saya juga bingung karena setahu saya konsep keselamatan di dalam Islam itu tidak ada. Yang ada itu setahu saya adalah mencari keselamatan masing-masing. Kalau ingin masuk surga, ya cari sendiri masing-masing. Dan itu juga dibuktikan nantinya oleh beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran, ya. Karena kenapa? Karena ternyata teman-teman sekalian, ya, setelah saya mempelajari Islam juga, walaupun banyak saya pelajari, tapi saya bisa menemukan bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Bro Loading tadi, bahwa Muhammad itu memberikan syafaat, Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, dan Muhammad itu menjamin keselamatan, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan, ya saya masih punya kebingungan di situ. Nanti silakan diperjelas. Karena misalnya kita melihat, ya, di dalam hadis, ya, di dalam hadis Sahih Muslim, ya, 5037, ya, dinyatakan di sana bahwa Muhammad sendiri, ya, tidak bisa menjamin keluarganya, sahabatnya, ya, orang-orang Quraisy, ya, anaknya Fatimah, ya, itu dia tidak bisa menjamin gitu. Setidak-tidaknya kalau seandainya konsep keselamatan di dalam Islam ini benar-benar ada, seharusnya, ya, itu Muhammad memberikan jaminan itu, yang ini syafaat itu, dan diizinkan begitu. Tapi ternyata di sini dia bilang, minta apa saja kepadaku hai anakku Fatimah, tetapi sesungguhnya aku tidak dapat membela engkau di hadapan Allah. Ya. Nah, jadi bagaimana kemudian Bro Loading ini dan teman-teman muslim itu meyakini bahwa Muhammad itu pasti menjamin kalian akan masuk dalam kerajaan surga. Sementara saya melihat dalam surah Maryam 19 ayat 71, ya. Itu dikatakan apa di sana? Ya, surah Maryam, ya, 71 dikatakan bahwa, ya,
sudah keharusan bagi Tuhanmu, ya, untuk kau mendatanginya dalam kurung neraka itu. Itu suatu ketetapan. Nah, jadi bagaimana mungkin kalian ini masuk surga sementara sudah dipastikan lebih dulu untuk menikmati neraka, masuk neraka dulu. Nanti orang-orang yang takwa, orang yang banyak amalnya, ya, akan diselamatkan. Dan kalau kita lihat kawan-kawan, ya, Muhammad juga mengatakan, ya, mengatakan di dalam Sahih Muslim 302 bahwa bapak sahabatnya ketika ditanya, "Di mana bapakku ya Rasul?" Dia katakan apa? "Bapakmu ada di neraka." Akhirnya sahabat pergi, dia tanya kembali. Dia bilang apa? Rasul berbicara lagi, dia bilang apa? "Sesungguhnya bapakmu dan bapakku ada di dalam neraka." Nah, jadi dalam hal ini, ya, amal tidak bisa menyelamatkan. Ya, amal tidak bisa menyelamatkan. Nanti saya kasih ayat-ayat lainnya juga. Ya, sekarang saya lagi buka aplikasi hadis di sini ya. Boleh saya buka ya hadis ya. Saya lagi buka. Ya. Di sini jelas ya bahwa konsep keselamatan itu masih belum saya pahami di dalam Islam itu sendiri. Kalau dalam kekristenan tadi, ya saya harap Bro Loading sudah catat tadi ya, hadis saya bilang, yaitu tentang amal tadi, ya, bahwa amal tadi tidak menyelamatkan itu di Sahih Muslim 5037. Dan kalau tadi dikatakan orang tua daripada Rasul juga termasuk di situ, ya, termasuk di situ ada. Nanti Bro bisa lihat di situ dan berikan penjelasan kepada kita ya. Jadi konsep keselamatan dalam kekristenan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, ya, kehidupan kekal itu dijamin oleh Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 28 tadi memberikan jaminan itu. Yesus sendiri yang ngomong, bukan Paulus, bukan siapapun. Kalau Kisah Para Rasul 4 ayat 12, betul itu adalah surat Paulus, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Nah, oke, silakan Bro Loading. Sambil saya buka karena saya masih berbuka, masih lelet ini. Makanya saya tidak bisa tunjukkan dalilnya tadi ya, Bro. Tapi nanti di sesi berikutnya saya tunjukkan dalilnya. Saya lagi buka. Oke. Waktu saya habis, silakan ya, dipersilakan untuk Bro. Belum muncul, Bro. Tunggu ya. Oke, silakan. Terima, Bro. Ya, oke, terima kasih ya. Tadi beliau paparkan luar biasa itu ya. Ya, baik. Ya, memang di dalam Islam itu tidak ada juru selamat. Karena percuma ada juru selamat tapi tidak selamat kan? Nah, itu poin pertama ya. Nah, percuma ada juru selamat tapi tidak selamat. Harap-harap katanya ini juru selamat. Tiba-tiba nyangkut dia. Entah nyangkut di mana lah. Ya kita tidak tahu ya. Mungkin semua sudah tahu. Nah, baik. Tadi Anda mengutip hadis tentang janganlah kamu meminta sesuatu kepadaku karena sesungguhnya aku tidak dapat membela kamu sedikit pun dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang jelas Nabi Muhammad SAW tidak akan membela orang-orang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Makanya di dalam Islam itu Nabi katakan itu apa? Ad-dunya darul asbab. Dunia ini adalah sebab-sebab. Ya, dunia ini adalah tanpa sebab. Kalau kita tanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita petik. Kalau kita tanam keburukan, maka keburukan pula yang akan kita petik. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Keburukan apapun yang kita buat di dunia ini, walaupun sekecil biji jara, maka kita akan mendapat balasannya di akhirat. Sebaliknya juga begitu. Kebaikan apapun yang kita buat di dunia ini, maka kita akan mendapat balasannya di akhirat. Begitu. Ya. Kalau untuk keselamatan, Nabi menjamin keselamatan. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Begitu. Jadi Nabi tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak mau, karena di dunia sudah disampaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an kepada Jibril alaihissalam ketika detik-detik kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa'ahullahu ta'ala ala Jibril fabasirhu ya Jibril innahu awalun nasi khairu jubil ardi izabu isu fabasirhu innal zanna muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Wahai Jibril, katakan kepada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang aku bangkitkan yang paling pertama di yaumil qiyamah. Dia akan aku jadikan pemimpin seluruh umat di yaumil qiyamah nanti, dan aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, kila mau ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Ya dikatakan ya itu, orang-orang yang tidak mentaati Allah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu karisteng. Kan? Ini kata Nabi loh. Ini kata Nabi. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa percaya Yesus maka akan selamat. Pertanyaan saya di sini, percaya sebagai apa dulu? Kalau saya tanya kepada Yesus, Sus, kamu ini mau dipercaya sebagai apa? Yesus katakan baca Yohanes 17:3, pengen dipercaya sebagai utusan. Ya, saya tanya kepada Yesus, Sus, siapa yang Tuhan? Yesus katakan baca Matius 11:25, yang Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Jadi ketika kalian menyembah Yesus, apakah bukan itu sesuatu hal yang salah? Atau Anda bisa tunjukkan dalil di mana perintah sang Bapa untuk menyembah Yesus? Tadi antum katakan, Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Ya benar, dialah jalan yang kebenaran, tetapi bukan tujuan. Ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, mau dipercaya sebagai apa? Dan bagaimana syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal? Harus ditata rapi dong konsep-konsepnya itu. Begitu. Harus ditata rapi dong seperti itu. Jadi pertanyaan saya kepada Anda tadi, Yesus ini mau dipercaya sebagai apa dulu? Begitu. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya mau dipercaya sebagai apa? Kalau sebagai Tuhan, di mana datanya sebagai Tuhan? Kalau sebagai utusan, banyak sekali. Begitu. Karena dari Kejadian sampai Wahyu ini tidak ada Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Kalau utusan banyak. Begitu. Jadi tolong Anda katakan di mana percaya Yesus sebagai apa dulu? Itu satu dulu buat Anda ya. Mau percaya Yesus sebagai apa? Silakan. Kalian saya langsung saja tanggapin dulu ya apa yang dimaksudkan oleh loading ya. Pertama-tama yang saya berikan jawaban bahwa ketika Anda menanyakan kalian percaya apa, tentang apa gitu, seperti apa tentang Yesus. Saya katakan bro, kami mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ini dulu jawaban terkait kalian percaya seperti apa dulu. Ya kan? Seperti apa? Saya katakan kami mempercaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena kelahiran dia saja sudah dikatakan dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Dalam Matius pasal yang ke 1 ayat 23 ya. Oke ya. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Lalu di dalam ayat 21-nya dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke ya. Jadi itu sudah sangat jelas bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa kita. Yang kedua, di mana perintah Allah Bapa untuk
menyembah Yesus, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya kalau kita mau menganalisis, itu sudah sering dibawakan oleh Bro Loading, Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Di sini sebenarnya konflik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nih, ini yang dikatakan oleh Allah Bapa karena kasihnya, ya, yang dituliskan oleh Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dunia. Kalau Anda menanyakan, nah itu kan utusan Yesus Kristus. Kami tidak menyangkal bahwa dia diutus. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya, aku datang dan keluar dari Bapa. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia diutus dengan satu tujuan, tidak seperti para nabi-nabi. Karena sudah diperjelas kepada kami dalam Ibrani pasal 1 ayat 1. Pada zaman dahulu kala, ya, Allah berbicara kepada nenek moyang kita, itu melalui apa? Ya, berbicara kepada nenek moyang kita melalui apa? Perataraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perataraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Jadi menyembah Yesus itu sudah jelas. Oke, jadi di sini saya tegamkan Anda tadi, Muslim, hadis Muslim 50 ayat 37, dikatakan tidak seorang pun yang dimaksudkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rohmu melimpahkan rahmatnya, ya, kepadaku. Nah jadi, coba tunjukkan kepada saya, apakah ini Muhammad ini masuk surga atau tidak, bro? Karena dan juga jelaskan, Muhammad itu sekarang ada di mana? Apakah masih di kuburan atau sudah di surga? Ya kan? Kalau Yesusku sudah di surga. Oke ya, nanti kita bisa bahas lagi tentang Yesusku ada di surga, ya.